Saudara-saudara, sering kita mendengarkan bahwa hidup harus fokus, harus fokus, harus fokus. Saya kira semua kita pernah belajar juga, baik di sekolah, di kampus, atau di umum gitu ya. Atau dari orang-orang mengatakan hidup harus fokus. Bahkan sering sekali juga orang tua kasih nasihat kepada anaknya untuk mengatakan kamu harus fokus, harus fokus. Jadi kalau kita bicara hidup harus fokus, saya kira itu harus yang biasa. Tetapi hari ini saudara, saya ingin mengajak kita mendengar satu ajaran lah, belajar di ajaran firman Tuhan tentang fokus. Fokus di sini dalam bahasa Alkitab memang melakukan yang terpenting dari yang penting-penting. Ya, melakukan yang terpenting di antara yang penting-penting. Iya. Saya mengutip satu tulisan yang ini cukup populer tahun 90-an sebenarnya dari seorang pakar leadership yang bernama Stephen Covey yang menulis buku Seven Habits. Dan kemudian dia masih menulis banyak buku lagi. Dia katakan keep the main thing. Yang terutama atau yang terpenting adalah menjaga yang terpenting atau yang terutama tetap menjadi yang terutama. Saudara tahu, jebakan di hidup kita bahwa kita punya terlalu banyak hal yang penting. Sampai kita tidak bisa membedakan di antara yang penting-penting mana yang terpenting. Nah ini akhirnya berbenturan dengan ketika menyusun prioritas. Karena semua penting, akhirnya kita coba kerjakan semua, tapi akhirnya semua tidak selesai. Karena itulah Stephen Covey mengatakan orang-orang hebat itu, orang-orang yang efektif dalam hidupnya itu, dia harus tahu memilah. Yang mana yang prioritas pertama, mana yang urgent dan sangat penting, itu harus jadi prioritas pertama. Dan dia mulai menyusun, mengajar kita untuk menyusun, bahwa sebenarnya untuk melihat mana yang harus jadi prioritas pertama adalah harus ada koneksi antara terpenting dan urgensinya. Jadi artinya begini, hidup ini harus memiliki sesuatu yang kita anggap itulah paling penting. Itulah yang terpenting. Saya membaca juga satu tulisan dari seorang pakar marketing. Saudara mungkin yang suka belajar marketing pasti tahu namanya Hermawan Kertajaya. Saya pernah membaca mungkin hampir 20 tahun yang lalu dia menulis satu tulisan, satu artikel di dalam majalah Garuda, Life with a Mission. Dia katakan setiap orang punya misi di hidupnya. Setiap orang punya misi dan untuk mencapai misi itu akhirnya dia membuat sebuah komitmen. Dan dia mulai mengatakan hanya ada 4 level komitmen kalau secara umum dia katakan. Jadi artinya apa? Apapun yang dia lakukan tentu untuk misi dia itu. Untuk tujuan dia, untuk goalnya dia itu. Dia tidak mau membuang waktu, membuang tenaga, membuang apapun. Kalau itu tidak mengarah kepada goalnya dia. Dia katakan inilah pola hidup orang-orang zaman modern sekarang. Jadi kalau kita bicara fokus, kita bicara yang terpenting, kita bicara goal, itu bukan hal yang sulit lagi masa-masa kini. Setuju saudara? Tapi sekarang persoalan sebagai anak Tuhan. Pernah nggak kita berpikir, yang Tuhan mau apa sih goal yang terpenting di hidup kita? Jujur saudara, bukankah waktu-waktu kita bahkan kita anggap 24 jam sehari masih kurang dalam mengerjakan pekerjaan kita? Sampai-sampai saudara tahu waktu istirahat yang harusnya idealnya 8 jam. Berapa banyak kita yang bisa istirahat 8 jam saudara? Jarang. Kenapa kita gunakan bekerja, kita gunakan menyelesaikan ini, menyelesaikan itu. Tapi mari kita coba belajar dari Tuhan. Saya tetap punya pikiran dan punya prinsip, dekat Tuhan itu kita tenang saudara. Dalam bahasa presiden tidak gerasa gerusu. Kalau kita dekat dengan Tuhan saudara. Saudara yakin saudara? Karena Tuhan menolong kita untuk berpikir efektif saudara. Untuk berpikir efisien tapi efektif. Nah, mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-22, ini bagian Alkitab yang sangat populer sebenarnya. Bahkan dari ayat ini juga orang mengatakan Kristen itu cirinya kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tapi seringkali saudara ini hanya sebuah slogan. Karena pada faktanya agak sulit menemukan orang yang secara tulus mengasihi. Betul enggak? Kita orang Kristen kan kaya dengan slogan saudara, Tuhanlah pemimpin rumah ini, tapi berantem terus di rumah.
Tapi besar-besar dalam rumah, Tuhanlah pemimpin rumah ini, ya kan gitu kan. Hampir sama maaf. Supir angkot, orang Kristen, Tuhan gembalaku, atau bawa mobilnya zigzag. Apakah Tuhan bawa mobil seperti itu, kan gitu kan. Nah, kadang-kadang kita anggap slogan cukuplah, tapi perlakuannya kok nggak seimbang, saudara. Nah, sama. Nah, dikatakan di sini, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Jadi perhatikan, ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada ahli Taurat. Kalau saudara baca sejarah Alkitab, ini orang sebenarnya nggak pernah ketemu. Karena konsep berpikirnya beda. Tetapi menghadapi Yesus mereka ngumpul. Ngumpul, saudara. Dan mereka berdiskusi. Orang Saduki coba jebak Yesus nggak kena. Orang Farisi coba nggak kena. Sekarang giliran ahli Taurat. Ahli Taurat karena dia merasa pakar hukum Taurat, maka dia menguji Yesus. Mencobai Yesus dengan hukum Taurat. Dia berkata, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jadi saudara, dia gunakan hukum manakah yang terutama. Saudara tahu kenapa kira-kira ahli Taurat menjadikan hukum Taurat untuk mencobai Yesus? Karena dia mengamati Yesus ini kok nggak jelas konsep berpikirnya. Punya 10 hukum Taurat, tapi Yesus kok kayaknya nggak menegaskan hukum-hukum itu. Seperti mereka mengajarkan secara hukum 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Tapi Yesus kok kayaknya menjalankan hidupnya biasa aja. Kok kayaknya agak terabaikan. Jadi jebakan mereka adalah kemungkinannya begini, menurutmu hukum Taurat masih dipakai atau enggak? Dan kalau masih dipakai, yang mana yang penting dipakai, yang mana yang enggak? Ini kan jebakan. Nah saudara-saudara, ketika ahli Taurat yang merasa tahu hukum Taurat mulai menjebak Yesus, tapi Yesus punya jawaban. Saudara-saudara, tadi saya lagi istirahat coba baca-baca, biasalah di WA grup ya, grup para pendeta, biasalah. Ada perdebatan ini. Sekarang ini saudara, apapun diperdebatkan orang. Heran saya. Apa orang udah kekurangan, kelebihan waktu ya? Yang gak penting juga diperdebatkan. Tapi yang penting-penting gak diperdebatkan. Gimana? Di grupnya saudara gitu juga ya? Boleh tahu gak? Ibu-ibu apa diperdebatkan di grup? Yang penting-penting atau gak penting-penting saudara? Halo? Tapi saudara ini kembali. Jadi perdebatkan ini begini, coba lihat di video ini. Saya sih punya konsep begini, kalau ada sesuatu yang liar di luar sana, ngapain saya buang waktu untuk nimbrung di situ? Itu pikiran saya. Kalau saya merasa yang dikatakan nggak benar, ya biar aja. Kalau benar ya puji Tuhan. Nah Yesus di sini dicobai saudara. Dicobai. Jangan kaget saudara juga keluar dari gereja dicobai juga dengan pikiran saudara. Tadi khotbah Bapak si pendeta, Pak Elim khotbah Bapak, oh nggak benar itu maksudnya begini. Silakan aja saudara. Ya kan, siapa tahu. Tapi saya yakin saudara nggak akan dicobai. Dan kalau cobai jangan ngadu ke saya. Oke, jadi saudara-saudara lihat, hukum mana yang terutama di hukum Taurat? Yesus hanya simpel saja, jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yesus kembalikan, coba membungkus semua hukum itu dalam satu kata, kasih. Artinya apa? Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah karena engkau mengasihi Tuhan. Fokus hidupmu itu Tuhan. Itu yang utama. Nah kalau kita bicara kasih itu kan selalu ada objek, ada subjek, betul? Yang mengasihi adalah subjeknya, yang dikasih sebagai objeknya, setuju ya? Jadi kalau saudara mengatakan aku mengasihi, orang kan tunggu, mengasihi siapa? Aku sayang pada siapa? Harus ada objeknya, betul nggak? Nggak, saudara katakan, aku sayang. Orang katakan, maksudnya apa? Jadi ada orang yang mengasihi, ada yang dikasihi. Sekarang saya pengen tanya saudara, secara umum,
Saudara lebih suka mengasihi atau dikasihi? Pasti dikasihi dong. Tapi mari kita coba belajar. Mana yang lebih superior? Yang dikasihi atau yang mengasihi? Yang mengasihi. Jadi kalau saudara memilih aku ingin dikasih, berarti saudara menempatkan diri pada posisi di bawah. Sebagai objek, bukan sebagai subjek. Nah, mungkin saudara bertanya, loh kalau begitu kenapa kita suruh mengasihi Tuhan? Apakah Tuhan perlu dikasihani? Enggak. Tapi Tuhan hanya ingin supaya hidupnya itu menjadi fokusnya kita. Tuhan jadi fokusnya kita. Karena terlalu banyak hal di hidup ini yang bisa menggeser fokusnya kita. Masalah pekerjaan kah? Masalah penyakit kah? Masalah ini kah? Masalah itu kah? Masalah keluarga lah. Sampai akhirnya Tuhan itu terabaikan. Tuhan gak punya tempat lagi dalam hidupnya kita. Tapi saudara tahu, kalau kita fokus kepada masalah demi masalah, kira-kira Tuhan terlibat gak di situ? Tapi kalau kita fokus pada Tuhan, mengasihi Tuhan, saya yakin apapun yang ada pada kita, Tuhan terlibat di situ. Amin, saudara. Sambil satu contoh begini, seorang anak yang disayangi mamanya, anak mama. Tiba-tiba katakanlah bajunya sobek. Tapi dia tetap pakai, dia mau pergi sekolah. Kira-kira mamanya izinkan enggak? Anak kesayangan mama. Bajunya udah sobek tapi dia mau sekolah. Dan mamanya lihat. Apa mamanya, hebat baju kamu, model baru ya? Atau suruh ganti? Beda lah yang sampai sekarang kan baju sobek juga dibeli orang kan? Bagian dari mode. Saya masih ingat kalau dulu masih saya kecil, kalau sobek kita nggak mau pakai saudara. Kecuali suruh mama tempel dulu. Jadi makanya dulu ada tempelannya di pantat, tempelan di lutut. Itu bukan mode, tapi memang bajunya udah usang. Pakaian udah usang. Tapi saudara coba bayangkan, kalau ada anak kita tiba-tiba sobek baju. Pasti mama nggak izin karena ganti bajunya. Ma tapi ini udah ganti. Karena apa? Kita tidak mau anak kita ini nanti di sekolah ditertawain temennya. Betul nggak? Termasuk kalau anak kita dibully di sekolah, siapa yang sakit hati? Ya kita, yang mengasihi dia. Nangkap maksud saya saudara? Jadi ketika Tuhan katakan fokus harus mengasihi Tuhan, itu artinya Tuhan ingin katakan begini, supaya aku lihat bahwa kamu itu serius sama aku. Dan kalau kamu serius sama aku, apapun yang kamu kerja karena mengasihi aku, maka aku akan bertanggung jawab semua hidup kamu. Apa berlebihan saya katakan demikian? Saudara, itu yang Tuhan mau. Karena terlalu banyak hal yang penting di hidup ini yang menyita fokusnya kita. Hanya kita kehilangan energi, kehilangan waktu, kehilangan emosi hanya untuk menyelesaikan yang penting tadi itu. Dan kita coba kerjakan dengan kemampuan kita. Akhirnya bukannya berhasil, tapi malah semakin dalam, saudara. Karena itu, saudara, kalau Yesus katakan, yang terutama itu kasih Tuhan dulu lah. Nggak ada gunanya kamu lakukan apapun di hidup ini. Mungkin saudara bertanya, apa hubungan membunuh, mencuri dengan mengasihi Tuhan? Ya jelas ada. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau tidak akan merugikan sesamamu. Betul nggak? Jadi ketika saya katakan, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu. Hati, jiwa, akal budi. Dan barulah yang kedua, saudara, simpel aja dia katakan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Memang dalam urutan dan nomor 2, tapi kepentingannya sama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesamamu manusia seperti diri sendiri. Jadi saudara, menarik di sini ketika saya merenungkan kembali, iya ya. Berarti Tuhan tidak menyuruh saya mengasihi orang melebihi diri saya kok. Standarnya diri kita aja lah. Melihat orang seperti melihat diri kita. Memperlakukan orang seperti memperlakukan diri kita. Saya membaca tulisan orang mengatakan hidup ini seperti bercermin setiap saat. Sebab apapun yang kita lakukan itu pantulannya kembali ke kita. Inilah dalam bahasa Alkitab dikatakan yang ditabur dituai.
Betul nggak saudara? Dalam bahasa Alkitab juga dikatakan, apapun yang kamu inginkan orang berbuat padamu, buat begitu juga pada mereka. Jadi saudara, kalau kita ingin orang berbuat kebaikan pada kita, buat dulu yang baik. Kalau kita tahu dipuji itu menyenangkan, ya puji juga orang. Kalau saudara tahu menolong orang itu, ditolong orang itu menyenangkan, tolong juga orang lain. Kalau saudara tahu disayangi itu menyenangkan, sayangi juga orang lain. Kan simpel aja saudara. Kan seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Nggak susah ingin buat satu pada orang lain. Lihat aja diri kita. Apa yang aku suka, berarti orang lain juga suka. Jangan yang kita suka, kita nggak buat, tapi kita berharap orang buat yang kita suka. Gimana mau terjadi saudara? Jadi Yesus ini ingin menyampaikan satu pola hidup yang sangat simpel saudara. Selanjutnya itu urusan Tuhan kan. Kita masih percaya Tuhan kan. Bahwa Tuhan akan mengerjakan apa yang dianggap terbaik bagi kita. Selama kita berbuat yang baik bagi orang lain. Atau simpelnya saya katakan sama anak muda, kalau kamu tahu bakso itu enak, temanmu juga tahu. Ingin tahu bakso itu enak. Coba bayangin, kesepian enggak? Saudara katakan, oh saya pernah makan bakso di sana, enak sekali. 5 orang katakan. Yang lain katakan, mana? Kita nggak tahu itu enak atau enggak. Karena kamu nggak ngajak-ngajak. Nah coba. Kan nggak enak ceritanya saudara. Tapi coba katakan, sana bakso, ayo saya ajak kamu, saya bayarin kamu. Setelah saya benar enak, kan kata orang. Ini enggak. Orang suruh percaya pada cerita kita, tapi nggak suruh nyicipin. Kan maksa namanya. Gimana saudara? Makan bakso kita? Itulah hidup saudara. Jadi orang lain itu memantulkan kita seperti cermin. Itulah yang saya katakan apa? Seperti dirimu sendiri, bukan hal yang sulit. Kalau engkau bisa lakukan itu bagi dirimu, berarti kau juga bisa lakukan bagi orang lain. Kan simple saudara. Kan gak sulit saudara. 2 hal inilah yang terpenting yang kita lakukan di hidup. Fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Saudara-saudara memang kalau kita coba kembali memahami ini saudara, Tuhan nggak minta kita lakukan banyak hal kok. Cukup kasihi Tuhan dan kasih sesama. Atau simpelnya begini saudara, Tuhan kemudian sesama baru diri kita. Ini semua harus menjadi objek kasihnya kita. Jangan juga saudara mengasihi orang lain, saudara lupa mengasihi diri sendiri. Tuhan juga nggak suruh begitu saudara. Makanya dia kata, seperti engkau mengasihi dirimu, kasih sesamamu. Amin saudara. Simple, Tuhan itu tidak mau kita berbuat sesuatu yang melebihi kemampuan kita. Standarnya kita aja lah. Hanya Tuhan yang bisa berbuat lebih dari kita. Nah, jadi saudara mengasihi Tuhan itu dengan apa? Hati. Dengan hati. Dengan nurani. Orang katakan pemimpin kalau tidak pakai hati, itu bawaannya jadi diktator kata orang. Tapi kalau punya hati, memimpin dengan hati, dia tahu harus berkata apa dan berbuat apa. Karena dia punya hati, sehingga dia hati-hati. Kemudian apa? Dengan jiwa, dengan perasaan, pakai perasaan saudara. Sekali lagi kalau saudara tahu dibentak itu nggak enak, jangan bentak orang. Amin saudara, itu salah satu. Mengapa dikatakan kasih dengan hati? Hati, saya dulu-dulu ya, mungkin sudah 30 tahun yang lalu ketika saya ikut satu acaranya Yusuf Roni, zaman-zaman dulu suka buat di Teladan kalau datang di Medan kan gitu ya. Saat itu saya salah satu panitia. Satu yang saya nggak pernah bisa lupa sampai dia katakan begini, yang punya hati kita, hati ini kan tempat menyimpan banyak hal. Ngapain juga hati kita dipenuhi dengan sakit hati? Ngapain juga hati kita dihiasi dengan perbuatan-perbuatan jelek orang dan kita simpan dia di hati? Untuk apa? Jadi katakan kita harus jaga hati kita. Kita jaga hati kita. Supaya apa? Kita tahu yang mana yang harus saya masukkan di hati saya. Hampir sama juga dengan jiwa, hampir sama juga dengan akal budi, saudara. Saya tidak tahu saudara lebih suka
membaca berita yang negatif atau yang positif. Gimana saudara? Halo para ibu-ibu, para wanita. Suka sekali berita para artis. Gimana saudara? Sorry, para artis sorry ya. Tapi maksud saya kalau yang baik sih oke lah. Tapi kadang-kadang yang dipertonton TV itu justru nggak baiknya saudara. Diidolakan lagi. Tanpa kita sadari itu mempengaruhi pikiran kita saudara. Saya pernah cerita barangkali kepada saudara, satu ketika saya ketemu teman baik saya. Kami janjian mau ngopi di satu tempat, ini udah lama sih. Masih di parkiran, kebetulan sama-sama kita sampai di parkiran, dari mobil mau duduk, masih di parkiran jalan, udah cerita dia, udah ngoceh dia, tentang kejelekan orang lain. Begitu itu saya katakan, boleh nggak ganti topik? Oh ini fakta loh. Saya nggak gosip loh, ini bukan fitnah, tapi ini fakta, bahwa si Anu begini-gini. Iya boleh nggak ganti topik? Saya bilang, saya nggak begitu suka dengar cerita kejatuhan orang. Tolonglah ceritakan kepada seorang yang berhasil, orang yang diberkati Tuhan, supaya saya semangat. Saya pengen tanya saudara, kalau saudara dengar berita kejatuhan orang, saudara semangat nggak? Dibandingkan saudara dengar cerita teman saudara diberkati Tuhan, mana lebih semangat saudara? Jadi saya bilang, saya memutuskan, saya nggak mau pikiran saya penuh dengan hal negatif. Itu saya. Kalau saudara gimana? Supaya apa? Kalau pikiran kita penuh dengan hal yang positif, kita kan jadi positif hidup kita. Kita jadi berbuat hal yang positif dalam hidup kita. Nah, saya kembali saudara, hati, akal budi kita, kita para pria seringkali saudara, mengkaji segala sesuatu. Kalau wanita kan, yang penting ke situ hatinya udah jadi, udah. Makanya saya katakan dalam kebangkitan, syukurnya berita kebangkitan pertama kali yang tahu itu para wanita. Sehingga mereka nggak pakai mikir, langsung cerita. Betul nggak sama murid-murid? Coba kalau pria yang pertama dengar itu, ngopi dulu. Kita bahas dulu fakta-fakta, survei dulu ke lokasi. Halo? Jadi gitu-gitu wanita ada lebihnya lah. Dalam kebangkitan Yesus. Amin saudara. Karena wanita itu apa dengar nggak pakai, nggak lanjut. Maksudnya nggak pakai lama, ya langsung aja. Tapi kalau pria, tunggu dulu, cari Google dulu, benar nggak? Makanya akal budi harus mengasihi Tuhan. Jangan digunakan akal budi untuk hal-hal yang keliru, saudara. Fokus pada Tuhan. Jadi lihat hati, jiwa, akal budi, komplit mengasihi Tuhan. Tapi mengasihi sesama cukup ukurannya diri sendiri. Jadi nggak susah, saudara. Inilah yang terpenting dalam hidup kita yang Tuhan mau. Artinya apa? Tuhan hanya inginkan dua hal dalam hidup ini. Kasihi Tuhan, kasihi sesamamu. Amin, saudara. Kalau ini kita lakukan, kita sudah memenuhi seluruh hukum Tuhan. Itu kan kata Yesus. Dalam dua hukum inilah, kalau sudah baca selanjutnya, seluruh hukum Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati.